Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadhani Zulfikran Rahim dan teman-teman bisa panggil saya Dani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Iksan Gorontalo. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul video saya kali ini, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu periklanan dalam fungsi pemasaran dan strategi promosi apa yang saya pakai dalam periklanan ini, serta saya akan memperkenalkan usaha keluarga saya yang bernama AFC. Jadi teman-teman, jangan skip video ini karena mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat kepada teman-teman serta keluarga teman-teman, serta teman-teman juga bisa mengevaluasi apa sih yang saya jelaskan gitu. Jadi jangan sampai terskip video kali ini, tonton sampai habis dan let's go. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih itu periklanan. Nah, periklanan di sini merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Nah, untuk memenuhi fungsi pemasaran itu, periklanan bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada halayak banyak. Contohnya seperti sekarang, saya memberikan informasi kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Bukan hanya itu fungsi pemasarannya, tapi periklanan itu harus mampu membujuk halayak yang banyak untuk berminat atau menyukai suatu produk yang ia promosikan. Singkatnya teman-teman, periklanan itu harus mampu memengaruhi dari pilihan hingga pengambilan keputusan suatu pembeli. Nah teman-teman, pertama-tama saya akan memperkenalkan suatu usaha yang dikembangkan oleh keluarga saya, yaitu AFC. Singkatannya dari Anggi Fried Chicken. Nah, usaha ini teman-teman belum cukup terkenal di kalangan masyarakat Gorontalo. Mengapa? Karena di Gorontalo ini bukan hanya masyarakat asli Gorontalo, namun banyak masyarakat-masyarakat dari luar Gorontalo seperti dari Makassar, Luwu, Manado, Jawa, dan daerah-daerah lain datang ke Gorontalo itu belum mengenali usaha yang dikembangkan oleh keluarga saya ini. Dan sekedar informasi saja, apa sih yang dibuat atau diproduksi di usaha keluarga saya ini, yaitu bermacam-macam. Dan yang pertama itu makanan utamanya itu yang akan saya promosikan kali ini, dan serta strategi promosinya itu di video kali ini, yaitu makanan utamanya itu ayam goreng Kentucky teman-teman, dan lain sebagainya seperti nasi kuning, tuan, gorengan. Nanti lokasi dan harga-harganya itu sebentar saya akan jelaskan. Terus teman-teman, model dan tahapan perencanaan komunikasi ada beberapa yang saya terapkan dalam strategi promosi saya kali ini. Itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tujuan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu tujuan itu seperti apa. Teman-teman, tidak mungkin kita membangun suatu usaha, membangun suatu perusahaan atau bisnis tanpa memiliki tujuan. Jadi singkatnya, tujuan itu adalah masa depan yang harus kita capai. Oke, yang kedua itu adalah aksi. Teman-teman, setelah ada tujuan, setelah ada mimpi yang harus kita capai, tapi kalau kita tidak melaksanakan sebuah aksi atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, apa yang akan kita dapat gitu? Apakah tujuan itu akan tercapai atau tidak? Jadi aksi itu adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, suatu mimpi dari usaha tersebut. Terus yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya ini adalah seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Terus yang ada yang keempat itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini adalah tata cara dan serangkaian aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan sebuah aksi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit di mana sih tempat keluarga saya mengembangkan usahanya, serta harga-harga dari makanan-makanan yang diproduksi dari usaha keluarga saya tersebut. Untuk tempatnya teman-teman, masih menggunakan rumah sebagai wadah utamanya, namun ada beberapa tempat-tempat yang sudah direnovasi sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan nyaman untuk dipakai pastinya. Terus untuk jalannya itu berada di Jalan Raja Bilatulo, Kecamatan Hutuo, Kabupaten Gorontalo, pastinya di Provinsi Gorontalo. Dan untuk harga-harganya teman-teman, saya rasa sih masih bersahabat dengan kantong kering kita. Karena teman-teman pasti sudah tahu lah, sekarang kan masa apa gitu, masa pandemi COVID-19 atau orang-orang sudah sebut itu Corona. Jadi ya masih bersahabat dengan dompet kering kita lah. Harganya itu sekitaran 10 ribuan sampai 20 ribuan. Yang paling rendah itu 5 ribuan, yaitu gorengan hingga nasi kuning. Ya, gorengan masih terkategorikan di bawah 5 ribuan karena ya 1000-an satu itu sudah cukup lah. Namun ayam Kentucky itu ada yang 10 ribuan hingga 20 ribuan. Di situ juga teman-teman tidak akan merasakan rugi karena Kentucky itu sudah satu paket dengan minumannya hingga nasinya gitu. Jadi ya perut kenyang, dompet pun tidak terlalu berkurang gitu. Jadi ya masih bersahabat lah harganya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk di program dan strategi promosi. Program promosi apa sih yang saya lakukan di usaha keluarga saya ini? Oke, saya melakukan promosi di semua media. Yaitu ada, sebut saja ada media cetak, media elektronik, serta media sosial. Saya lebih fokus di media sosial teman-teman, karena di sini ada banyak sekali media-media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan promosi. Namun teman-teman, saya di sini lebih fokus ke salah satu media yang penggunanya itu sangatlah banyak teman-teman. Bahkan yang sedang menonton video saya kali ini pasti mempunyai salah satu media tersebut, yaitu media sosial, yaitu Facebook. Siapa sih yang tidak tahu Facebook gitu? Apalagi sekarang di Facebook sudah mempunyai portal-portal Gorontalo, contohnya portal Gorontalo atau portal jual beli online, jual beli Gorontalo gitu, barang-barangnya, makanan-makanannya itu pasti sudah banyak di Facebook gitu. Jadi saya lebih fokus di Facebook gitu. Targetnya itu saya menargetkan anak-anak muda, bahkan sampai orang tua sudah pasti mempunyai Facebook gitu. Zaman sekarang kan zamannya elektronik, zamannya internet, zamannya media sosial gitu. Jadi tidak ada lagi orang yang tidak mempunyai Facebook gitu, kecuali orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang tidak sampai elektronik ke daerahnya gitu. Jadi saya lebih fokus ke media sosial itu seperti Facebook karena banyak penggunanya. Terus strategi promosi yang saya lakukan yaitu tadi saya sudah jelaskan, itu memanfaatkan media sosial. Karena zaman sekarang kan sudah zamannya elektronik, zamannya internet, zamannya media sosial. Siapa sih yang tidak pakai media sosial sekarang gitu? Jadi saya memanfaatkan media sosial tersebut untuk melakukan promosi sehingga usaha keluarga saya itu terkenal atau tahu lah gitu di kalangan masyarakat. Terus yang kedua itu pengembangan produk. Nah, saya kan di usaha keluarga saya ini kan makanan utamanya itu atau menu utamanya itu kan ayam Kentucky. Tidak mungkin kan ayam Kentucky-nya itu kan itu saja gitu. Ayam original lah, ayam biasa-biasa aja gitu. Nggak mungkin gitu, tidak mungkin hanya ayam itu saja gitu. Jadi kita cukup mengembangkan produknya itu seperti menjadi ayam original itu menjadi
ayam hot chicken crispy atau ayam yang menggunakan sambalnya itu menggunakan keju gitu. Dan walaupun sudah ada di KFC atau di McDonald's, tapi kita usaha-usaha kecil itu harus mempunyai inovasi atau kreativitas tersendiri gitu teman-teman. Jadi ya saya menggunakan pengembangan produk dalam usaha keluarga saya ini. Nah teman-teman, kita masuk di biaya promosi. Teman-teman, usaha saya ini tidak terlalu memakan biaya promosi gitu. Mungkin hanya internet yang dipakai dan HP pastinya. Karena tadi saya sudah jelaskan strategi promosi yang saya lakukan itu menggunakan atau memanfaatkan media sosial. Jadi yang hanya diperlukan itu adalah HP dan internet gitu. Jadi tidak terlalu mengurangi atau menguras dompet kita gitu teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di bab 4, yaitu bab penutup. Di sini saya sudah menjelaskan dalam suatu periklanan itu harus membutuhkan komunikasi yang efektif untuk memenuhi suatu fungsi pemasaran. Komunikasi itu harus melewati beberapa tahapan, yaitu membuat pendengar mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Terus membuat pendengar itu memahami apa yang kita jelaskan pada saat kita melakukan komunikasi dengan pihak lawan berbicara gitu. Terus membuat pendengar itu mengambil suatu tindakan yang sudah kita prediksi dari sebelum kita melakukan komunikasi. Terus kita juga harus mendapatkan umpan balik atau respon dari pihak lawan bicara. Selain itu masih banyak lagi gitu yang diperlukan untuk mencapai suatu komunikasi efektif. Cuman saya menjelaskan inti-intinya saja gitu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.